Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera siap. Kipasnya yang tidak dipakai dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Arqam, saking Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala ngucap sapa Zaid, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulun donga sapa Rasul Allahumma ya Allah, ini saat temene kula iku nyuwun kersa kula bika kelawan panjenengan minal ajzi saking apes sial lemah wal kasal lan males. Hadis yang ke-10 kemarin sudah diterangkan riwayat dari Anas. Ini riwayat dari Zaid bin Arqam. Cuma ada sedikit tambahan di dalam hadis yang ke-15. Wal bukhli lan medit wal harami dan tua bangka. Tadi malam saya ketemu seseorang yang sudah sepuh. Umur pinten, Pak? Niku lho boyo. Semari, mboten tapek krungu, Pak. Umur pinten? Bendina mancing, bakar lor, baru tekabur. Umur pinten? Oh, wis rekanan dhewe. Lahir tahun 40. Lahir 40 berarti sakniki 85. Tua. Ada yang sampai 100. Kami yang mati nanti umur pun lanjut, ayatnya tidak bisa diingkari. Wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, pasti aku kurangi kekuatannya. Gak anak tuwek kok cek kuat. Jensena zaman delok kaya ngono misale sampai umur tuwek. Sejemale. Muhammad Ali biyen masyaallah. Mike Tyson. Jadi dengan tambahnya usia, kekuatan akan terus berkurang. Makanya Rasulullah SAW membuat gambaran orang iman itu seperti tanaman padi. Itu mari kita ambil
pelajaran, ambil filosof dari pohon padi. Mungkin ketika masih muda, masih mulai istilah wong Jawa jebul, ndawanga seakan-akan wah sapa wani mbek aku. Tapi makin hari sudah terisi, makin merunduk, nilu nasi kebacut, coklat, pete, iska jenggongok maneh. Mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan yang tua bangka. Wa adzabil qabri, dan mohon perlindungan dari siksa kubur. Siksa kubur. Allahumma ya Allah ati mugi paring panjenengan nafsi ing nafsu kula takwaha ing takwane nafsu. Wa zakiha lan sucine nafsu. Wa alamaha fujuraha wa taqwaha. Nggih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya Allah, berilah kami nafsu yang baik. Ada lagi, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma ati nafsi takwa, ya Allah berikanlah nafsu kami nafsu yang takwa. Wa zakiyah, dan sucinya nafsu. Anta utai panjenengan iku khairum man, bagus-bagus wong zakah kang nyucikake ing nafsu. Makanya di dalam surat Yusuf pas juz wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya Allah, aku tidak membiarkan nafsuku menguasai jiwaku, karena nafsu akan selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Jadi kita harus bisa menahan nafsu, menguasai nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan mampu menguasai, menahan, memerangi hawa nafsunya, maka surgalah jaminannya. Anta utai panjenengan iku waliwa pelindungnya nafsu wa maulaha, dan penguasa nafsu. Panjenengan niku pelindungnya nafsu kula dan penguasa nafsu. Makanya kalau kita benar-benar mau mengembalikan segala urusan kepada Allah, insya Allah buatan nanti masalah yang buatan bisa terselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sama Nabi bersabda, lau annahum tawakkaluna 'ala Allah
Allah haqqa tawakkulihi la razaqahum kama yarzaqut thair. Sekiranya mereka orang-orang itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka aku jamin rezeki mereka sebagaimana aku menjamin rezekinya burung-burung. Coba perhatikan. Baik burung yang makanannya buah, serangga, atau mungkin burung-burung yang makanannya biji-bijian, dijamin oleh Allah. Tahu dua kamason, pagi hari masih dalam keadaan lapar, watar waku batonan, sore sudah kenyang. Burung-burung ini tidak ada yang menyiapkan makanan untuk hari esok, hari lusa. Sekali menungso, ini untuk besok, ini untuk lusa, ini lusa-lusa. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan tidak ada satupun hewan melata yang menyiapkan makanan kecuali semut. Semut itu punya persiapan makanan untuk setahun mendatang. Makanya walaupun banjir gak susah, semut itu punya persiapan makanan. Siji kali kula jenengan namun Allah memberikan jaminan kalau memang manusia benar-benar takwa, tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan kepada burung-burung. Allahumma ya Allah anta, Allahumma ya Allah ini sami kula iku a'udzu nyuwun reksa kula bika kelawan panjenengan min ilmin saking ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Ini hati-hati ya. Tidak bermanfaat, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja kadang-kadang habis gak manfaat. Pinter tapi makanya nih Bang, saya jadi ingat laka sada illa bisnata ini, ora kena iri kejaba mung rong perkara. Yang pertama kita boleh iri. Napa sih iri? Gampang kepengin. Rajulun atallahu malan fasalatahu ala halakati bilkat. Nak ana wong diparingi donya sing akeh, dia benar-benar menggunakan hartanya untuk kebenaran. Wong iku lara sugih Jawa, nah istilah wong gesing Jawa. Soale gak ana liyane wong Jawa. Belobo kaya dermawan itu boleh diiri. Masya Allah. Apa ya? Saya seringkali membuat contoh. Dulu ketika Pak Broto masih ada, bahkan masih awal-awalnya mulai merintis pondok, orang yang disuruh itu masih ada juga sekarang, Pak Dawud. Bud, nango dokter yang dimaksud adalah Pak Haryadi. Ngomong, aku kata ya iki. Ora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dek? Niku balik badhe damel niki.
Delane dhuwit ngisore meja ya seperti ini. Dhuwit hasil praktek wingi sore sik nang kerdus. Itu ngene pira? Pada waktu niku jamane samonten diitung 900.000. Ana pira le? 900 ana dap. Diseragane teko sak. Sik jangkep 1 juta. Jadi hasil praktek wingi sore 900 ditambahi 100 kali 1000. Melihat orang seperti itu, kalau dalam hati kita muncul rasa ingin seperti dia, itu boleh. Yang kedua, warajulun atau ilman. Kalau ada orang melihat orang yang diberikan ilmu, fayu alimuha, bisa mengajarkan ilmunya, wayu adiyah, dan bisa mendatangkan, artinya mewujudkan dengan bentuk amaliyah. Masya Allah, pinter. Bisa nyampean ilmu ini, amaliyah wis patut untuk diteladani. Selain itu tidak boleh. Ini pun Nabi mencontohkan dalam Sahih Bukhari, ada seorang ibu menggendong putranya yang masih menyusu. Dalam perjalanannya berpapasan dengan orang yang gagah naik kuda. Di dalam hati ibu ini terlintas, ini pasti orang kaya. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami kelak seperti dia. Apa yang terjadi? Allah memperlihatkan tanda kebesarannya. Teteannya dilepas. Anak itu tiba-tiba berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami seperti dia. Arek guru iso ngomong, diomongno mbek Gusti Allah. Terus berjalan sampailah ke suatu tempat, dia mendapati seseorang yang berbaju compang-camping. Banyak orang yang melecehkan, mencemoohkan, memaki, menghina. Lagi-lagi di dalam hati ibu itu terlintas pemikiran, ya Allah, orang apa ini? Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anak kami nanti seperti dia. Lagi-lagi miminya dilepas dan anak itu berdoa, ya Allah, jadikanlah kami kelak seperti dia. Justru para sahabat yang penasaran, apa ya Rasul arti semuanya ini? Begini, orang yang pertama ditemui ibunya tadi memang dia orang kaya di daerah itu. Namun ibunya tidak tahu yang sebenarnya siapa dia itu. Ternyata dia itu adalah tokohnya orang kafir di daerah itu. Andai kata doa ibunya dikabulkan Tuhan, entah apa yang akan terjadi pada anaknya. Namun Allah punya maksud lain, ingin menjadikan anak itu anak yang baik, sehingga doa ibunya tidak dikabulkan. Justru Allah memperlihatkan keagungannya, anak yang belum waktunya bisa bicara langsung bisa bicara. Lalu yang kedua tadi sebenarnya dia orang hebat. Mungkin 10 orang di situ tidak membandingi 1 orang itu. Namun karena banyak orang yang tidak senang, sehingga banyak orang yang melecehkan. Sekarang di tayangan YouTube, jangan melihat penampilan. Jadi ini ya,
Minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaatnya juga faktanya macam-macam. Biyen jerene wong biyen wong nang pondok ini sampai wong sing mulang. Kalau sekarang panggilannya di pondok Al-Fatah Ustad. Pokoknya wis mulang kabeh celuk Ustad. Karo Ustad itu hormat, sopan. Makanya ilmunya bisa manfaat. Sekarang ini sudah jarang orang yang memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Makanya mungkin karena itu ilmunya juga tidak bisa bermanfaat. Wa min qalbi lan saking ati la yaksa yang tidak bisa kusuk. Mohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak bisa tenang, tidak bisa kusuk. Wa min nafsi lan saking nafsu lantas bak kang ora marek. Nafsu yang tidak pernah puas. Seperti apa? Mungkin pandangan kula jenengan sami nggih. Namun kalau dibandingkan dengan pandangan Nabi jauh berbeda. Kula jenengan saya nak ngarani wong sugih, wong sing donyane akeh, montore akeh wong sugih. Duite akeh wong sugih. Tapi Nabi mengatakan sugih tidak seperti itu. Laisal ghina an kasratil mal. Bukan dikatakan kaya karena dilihat banyaknya hartanya. Walakinal ghina nafsi. Akan tetapi dibilang kaya, dikatakan kaya adalah orang yang kaya nafsu. Apa maksudnya kaya nafsu? Orang yang merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga dia bisa bersyukur. Laisal fakir, bukan dikatakan fakir. Alladzi tarutu luqmatan aw luqmataini. Bukannya fakir itu karena orang yang minta sesuap 2 suap nasi. Itu bukan fakir. Walakinal fakir alladzi la yajidu ghinan. Akan tetapi fakir itu adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Sudah punya ini masih ingin ini, sudah punya ini masih ingin ini. Persis yang dikatakan Nabi. Lau anna libni adam wadiyan min dabin la bataliyasani. Andai kata anak Adam mempunyai emas sepenuh sumur, sumur gak isi banyu, isi emas, dia masih belum merasa puas sebelum mempunyai 2 sumur emas. Kolam karupan loh, isi emas, itu isi banyu. Saya kepengen duwe 2 kolam emas. Apakah seandainya punya 2 kolam sudah puas? Tidak. Kalau seandainya berhasil mempunyai 2 kolam, dia masih ingin punya 3 kolam. Tidak akan berhenti keinginannya sebelum ditutup tanah matanya. Artinya mati. Gurung mati, gurung lereng. Loba, tamak, maunya ingin terus mengumpulkan hartanya sampai disinggung alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyaknya harta kamu membuat kamu bermegah-megahan, lupa
kepada Allah sampai datang ke liang kubur. Nangis nang kuburan baru nangis. Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Kala inna kalimatun wa qailuha. Wa min du'ai lam saking donga la yustajabu kang ora disembadani, ada yang la yusma, kalimatnya la yusma, tidak didengar. La maring donga. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari sifat lemah, keadaan lemah. Kami mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas. Kami mohon perlindungan kepadamu dari bakhil dan dari pikun. Mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, berikanlah kami nafsu yang takwa dan sucikanlah nafsu kami, karena Engkau sebaik-baik zat yang mensucikan nafsu. Engkau pelindungnya nafsu dan penguasa nafsu. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan mohon perlindungan kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Mulane Zakaria nama jenenge. Rabbi inni wa hanal azmu minni wastala rasul sayyidah. Namun walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Zakaria tetap optimis dalam berdoa. Tidak ada doa yang tidak Engkau kabulkan. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sahabat Rasul yaqulun donga Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika kakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini ada yang panjang lagi, bahkan konon ada yang mengatakan bisa digunakan untuk iftitah dalam salat malam. Allahumma anta nurus samawati wal ardh wa man bihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man bihinna walakal hamdu antal kaku wa watuka kaku wa qauluka kaku wa liqauka kaku wal jannatu kaku wan naru kaku wa sa'atu kaku wa nabiyuna kaku wa muhammadun kaku. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaka anabtu wa bika qasamtu Fakir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha ghairuka atau la ilaha illa anta. Namun ada juga yang menerangkan itu ketika Nabi bangun malam. Allahumma ya Allah laka datang panjenengan aslamtu menyerah kula. Wa bika lan kelawan panjenengan amantu iman kula. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyerahkan diri, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika lan datang panjenengan tawakaltu berserah diri kula. Wa ilaika lan datang panjenengan anabtu bali tobat kula. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa bika lan kelawan panjenengan khosamtu kalimat aslinya khosama lak padu ya. Karena pertolongan kamulah, karena pertolonganmu lah kami bisa berjuang. Wa ilaika lan
dan panjenengan gagantu hukum kula. Di sini diartikan bertahkim, berhukum, bersandarkan hukum, menyandarkan hukum kami kepadamu. Pakiri mugi ngapura panjenengan dhateng kula. Maqaddam tu barang kang disiake kula, wa ma akhartu lan barang kang akhirake kula. Wa ma asrartu lan barang kang nyamarake kula, wa ma alantu lan barang kang lahirake kula. Anta utawi panjenengan iku al-muqaddimu, dat kang disii, dat kang dhisik. Wa anta utawi panjenengan al-muakhiru, kang akhirake atau kang akhir. Engkau zat yang mendahului, zat yang mengakhiri. Kemarin sudah ada wal awalu wal akhiru, saya sampaikan berdasarkan ayat. Allah itu zat yang permulaan dan zat yang terakhir. Kullu syai'in halikun illa wajah. Jadi segala sesuatu kelak akan binasa kecuali zat Allah yang tetap jaya. Kuluman alayakan, semua orang yang di muka bumi akan binasa. Waya bapak wajah rabbika, dan tetap apa wajah rabbika, zat Tuhan kamu, dil jalali wal ikram. La ilaha orana pangeran ila anta kaje panjenengan. Zada nambahi sapa Badurwati sebagian dari parawi, wala haula wala quwata illa billah. Ada yang ditambahkan andal muqaddimu wa andal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita mengamat-amati doa-doa semuanya itu doa yang diucapkan Nabi. Padahal kalau kita mau jujur, apa sih yang dicari oleh Nabi? Nabi itu wis di ngapura dosane kabeh. Benten kali kula jenengan ndak ada jaminan. Ada jaminan seperti untuk Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Sapa sing nindakno poso dilandasi karena iman dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Tidak ada jaminan untuk yang akhir. Tapi Nabi sudah, bukan hanya jaminan itu, pun dinyatakan diampuni dosa yang lalu dan dosa-dosa yang barusan terjadi. Kalaupun misalnya itu terjadi. Namun semangat beliau dalam ibadah, semangat beliau dalam memohon kepada Allah, Masya Allah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi karena anak yad'undungo biya ulail kalimat, kelawan mengkono kalimat. Nabi berdoa dengan beberapa kalimat. Muhammadur Rasulullah niku mawon 3 kalimat. Muhammadur Rasulullah itu salah satu asturin, 3 kalimat. Muhammad satrun, Rasul satrun, Allah satrun.
Muhammadur Rasulullah, salah satu asturin, 3 tulisan, 3 kalimat. Nah di sini diterangkan Nabi berdoa dengan beberapa kalimat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar, fitnah neraka, siksa neraka. Wa min syarril ghina wal fakir. Sudah ada 4 ayat. Allahumma ya Allah ini satu kula iku a'udzu nyuwun ngersa kula bika lawan panjenengan min fitnatin nar, saking fitnah neraka. Di dalam neraka itu tidak hanya sekedar dibakar. Coba kita kembali kepada surat Haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina kafaru quti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqamin min ghatid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu biha wa dhuqu adzabal hariq. Naudzubillah. Waladina kafaru monggo utawi wong akeh sing ora kafir kutiat dipotongake laun kedemake siapun pakaian minarin saking neraka, saking geni. Orang-orang kafir nanti dibuatkan pakaian dari lembaran api. Jadi penjahitnya itu motongi kain dari api, diukur pundaknya sak pira, dawane sak pira, lengkene sak pira, kerane sak pira. Tidak cukup hanya dengan diberikan pakaian, yusabu min fawqi ru'usimul hamim, dari atas kepalanya dituangkan air panas. Apa akibatnya? Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, hancurlah kulit dan isi perutnya, tinggal tengkorak. Itu fitnah neraka. Jadi tidak hanya dibakar. Walahum maqami'u min hadid. Di situ ada palu dari besi. Mitrokoh. Mitrokoh itu palu. Jadi siksaan neraka dan fitnah neraka. Ada lagi air minum dari air yang sangat panas. Begitu diminum langsung hancur ususnya. Itu pun tidak mati. La yamutu biya wa la yahya. Masya Allah. Siksaan neraka, fitnah neraka. Wa min syarril ghani ghina, saking elek-elek sugih. Sugih kok elek. Njaluk reksa saka sugih sing elek. Sugih bakhil bin cethil bin pelit. Jadi Pak Wakil Suyoso gegem banyu kang netes. Saking rapete gegem banyu kang netes. Gegem wong logam kelet nang epek-epek. Jere wong gesing dubure metu cukulane. Saking medhite. Wal fakir lan elek-elek fakir.
Ana wong sugih sing elek, ana wong fakir sing elek. Yang sering disampaikan oleh Ustaz sejuta umat, Allah tidak suka orang yang sombong, tapi lebih tidak suka lagi kepada orang fakir yang sombong. Wong sugih sombong itu gak disenengi Allah kok fakir tambah sombong sih disombongin lapane wong fakir. Allah paling benci. Makanya Rasulullah menganjurkan kemarin sore ya. Riwayat siapa bin? Ringanan Nabi. Kabar. Siapa lah riwayatnya? Abu Darda. Rasulullah keluar untuk salat Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian Nabi melintasi barisan para lelaki menuju ke para wanita. Di hadapan para wanita Rasulullah berseru, ya masyarakat nisa tasaddaqna fa inni uridu kunna aksara alinar. Qulna wa bima ya Rasulullah? Qala taksurna lanah wa takunna asir. Itu beda-beda ya hadisnya. Wa bima ya Rasulullah? Takburna. Qulna atau ayat kurna bila qala la yakurna asir wa yakurna ihsan. Lau aksanta idhanisa aga adaro summa ra'at minka sayan qulna ma ra'aina minka khairan qattu. Para wanita, perbanyaklah sedekah. Ibu sing sering. Jadi makna perbanyak tidak harus banyak jumlahnya. Sering-seringlah sedekah. Karena aku pernah diperlihatkan keberadaan neraka, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Sing akeh penghuni neraka itu wanita. Wanita terkejut, babina ya Rasulullah. Sebab apa ya Rasulullah? Kala ya purna. Ya karena kufur. Kala ayat purna bilang, apakah karena kufur kepada Allah? Kala ya purna asir. Bayak purna ihsan. Kalau yang kemarin sore anak-anak taksurna laknah wa takfurna asir. Wanita sering mencerca dan mengingkari kebaikan suami yang sudah diperbuat. Kalau riwayat yang lain, lau aksanta idhanisa ta'adara summa ra'at minka syai'an qulna ma ra'aina khairan minka khairan qattu. Seandainya seorang suami tidak berusaha keras berbuat baik, kemudian suatu saat dihadapkan dengan masalah, dengan problema hidup, wes berbuat baik bertahun-tahun, kemudian namanya rumah tangga, hidup berumah tangga itu kan kadang-kadang pasang surut. Lalu istri bilang, ya yang Pak, selama saya jadi istrimu tidak pernah merasa bahagia. Ya ini, karena nilai setitik bisa merusak susu setelahnya. Karena satu kesalahan bisa menghancurkan kebaikan yang sudah dibina bertahun-tahun. Makanya ini tolong ya para wanita, para ibu ya, bukan para wanita, para ibu. Kalau ibu pasti wanita, ya. Kalau wanita belum tentu ibu. Jadi para ibu-ibu, yang umumnya wanita, perbanyak sedekah. Jangan jadi orang yang bakhil.
Orang yang bakhil itu ya, maaf, entah hadisnya, kedudukannya seperti apa, dibenci oleh Allah, dibenci oleh banyak orang, dibenci oleh surga, tapi dicintai neraka. Orang yang bakhil dibenci oleh Allah, dibenci oleh banyak orang, dibenci oleh surga, tapi dicintai neraka. Sebaliknya, orang yang dermawan disukai oleh Allah, disukai oleh banyak orang, disukai oleh surga, dibenci oleh neraka. Wa'an Ziyad bin Ilaqah, dari Ziyad putra Ilaqah, an ami, dari umnya, wa wadai Khutbatu bin Malik radhiyallahu anhu, kala ngucap sapa kana ana sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu ndonga sapa nabi, Allahumma ya Allah, ini satune kula iku a'udzu nyuwun neksa kula bika kelawan panjenengan min mungkaratil akhlak, saking akhlak yang jelek, otomatis ya. Mohon perlindungan, tadi berlindung diri dari akhlak yang tidak baik. Wal amali, dan juga dari amal yang tidak baik. Wal awai, dan hawa nafsu yang jahat. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari akhlak yang jahat, perbuatan yang jahat, dan hawa nafsu yang merusak. Ya memang hawa nafsu seperti itu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak membiarkan nafsuku menguasai jiwaku, karena nafsu memerintahkan, mempengaruhi kepada perbuatan yang jahat. Makanya jangan ngikuti nafsu, ya. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan tentang urusan dunia, maka neraka jahim menjadi tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Wa an sakali bani Kumat radhiyallahu anhu qala, ngucap sapa sakali jenis akalin sakali, kultu ngucap ingsun ya Rasulullah, alimni mugi mulang panjenengan dateng kula doaan ing donga, adau kang donga. Kala Nabi, kul ucapkanlah, Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini kedudukannya hasan. Dari Saklin berkata, saya pernah
memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami doa. Lalu Nabi menyuruh sekali untuk mengucapkan kalimat Allahumma ya Allah, ini sak menikula iku a'udzu nyuwun kersa kula dika kelawan panjenengan min syarri sam'i saking elek-eleke pendengaran kula, wa min syarri basari lan saking elek-eleke penglihatan kula, wa min syarri lisani saking elek-eleke ucapan kula, wa min syarri qalbi lan saking elek-eleke ati kula, pemikiran kula, wa min syarri mani. Di sini mani itu diartikan angan-angan. Kalau di dalam beberapa ayat min maniyumna itu ya sperma. Tapi di sini ya namanya ini penafsirannya orang. Bala umanian bisa angan-angan. Makanya nih delok napa siagul kalam ya gandengane kalimat. Wala udilan naum wala umanian naum. Jadi min sari mani ini bisa bermakna ini ada doa Allahumma ja'alni nutfatan dzurriatan thayyibah. Nutfatan dzurriatan thayyibah. Alam yakunu tepatan min maniyi. Ya, maaf ya. Jadi gandengannya kata maniyi ini bisa bermakna sperma, bisa bermakna angan-angan. Wala umanniyannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah fala yubattikuna adana an'am fala yughayyiruna khalqallah. Saya ulang, dari aklim bercerita saya mohon kepada Rasulullah untuk diajari doa. Lalu Nabi memerintahkan kami, ucapkanlah ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sejelek-jelek pendengaran dan dari sejelek-jelek penglihatan, dari sejelek-jelek ucapan, dari sejelek-jelek hati, dan dari sejelek-jelek angan-angan. Umanniyannahum itu angan-angan kosong. Rabbi bima alwaitani la aqudana lahum siratal mustaqim. Wala terus summa la'atiyanam min baini aydihim wa min qalbihim wa an aymanihim wa an shambalihim wala tajidu aktsaran syakirin. Banyak ya semacam sejenis itu. Jadi kalimat mani sekali lagi ini melihat gandengannya. Ada yang mani bermakna sperma, minta perlindungan dari sperma yang jelek. Artinya disalurkan tidak pada tempatnya. Kalau mani bermakna angan-angan ya memang kadang-kadang manusia tadi saya sampaikan fa'alhamaha fujuraha ilham angan-angan. Ilham itu angan-angan pemikiran namanya kerentek.
Itu apa? Ibunya Musa itu apa? Ayatnya. Ba'auka ina ila ummika ma'auka. Ya, auka ina bang ibu Musa duduk Nabi, makanya itu namanya ilham. Ilham itu angen-angen, kerentek pemikiran, ya. Wa anana sallallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi yaqulu ndonga masyaallah doa yang diucapkan nabi ini sak pinter kadae. Jadi sekian banyak dari doa-doa ini adalah nabi kana yaqulu. Nakul jelas memerintahkan, karena yaqulu nabi yang mengucapkan Allahumma ya Allah ini sami kula iku a'udzu nyuwun kula bika kelawan panjenengan minal barosi saking belang. Tiba-tiba muncul kulit belang, asalnya gak apa-apa. Ada yang belang, ada di sekitar mulut, barosok. Ada yang di tangan, ada yang di pipi. Ini barosok. Minta perlindungan dari penyakit kulit belang. Wal judani, wal jununi, dan gila. Minta perlindungan dari sakit gila. Wal judami, judami itu kusta. Napa cara pengerti? Sing meradal ini kenapa? Bahasa kita lepra, nggih. Itu Petra. Lepra. Wa syai'il asqam, dan beratnya penyakit. Ya, penyakit apapun yang kula wingi kemedhot tiyang. Waktu ngaji niku kula niku kaget. Kaya iko kok malih wajahe. Habis ngaji buka nyedeki kula. Kok jenengan gerah, Pak? Nggih, Ustaz, ujian nyuwun dongane mawon. Jadi wajah niku malih kok malih cuwili. Mulane masyaallah ya. Penyakit itu bisa merubah segala-galanya. Ya, merubah keadaannya, merubah punah. Di wajah ini berubah. Mulai jaluk sehat. Ya. Jaluk muga-muga tetap diparingi sehat. Sehat itu karunia yang paling besar. Mangan sego sambel suwenak. Tapi nak gak sehat, itu kono rawon pahit, itu kono gulai pahit, itu kono sop buntut cecek. Lah winginane ra ngoten nah. Ustaz, cari sop. Waduh Mas, sampeyan golek sop mulai jam piro ayo. Musa iki wis jam 8 lebih ya. Teko jam 10 aku. Gak wis kapan-kapan insyaallah masih diparingi umur. Ya pesen setahun mendatang. Sik. Semoga-moga masih anak umur. Jadi kita jangan menjangkau yang panjang-panjang. Ngawangkani itu masa panjang, masa jauh, ternyata kecelutik. Yes, nasib diparingi kesempatan, alhamdulillah. Saya syukur ini ngaji juga terakhir. Ya, kalau ternyata besok ya naro, Ustaz Masal. Raina mengaji,
Non? Pray. Oke, pray gitu kenapa? Siapa suwana najak pray. Ya nanti najak pray sobat namanya. Pamana pray nang gone situ Bondo kan. Nggak apa-apa, ibu-ibu mungkin sampai di sini dulu kajian kita untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.